convincing sebetulnya argumentasi yang mereka sampaikan ini, dan keputusan yang akan kita berikan terhadap argumentasi mereka tidak untuk menggugurkan atau mendiskualifikasikan, tapi to weaken atau melemahkan atau strengthen the proposal. Itu yang kita harapkan. Oke, sampai kita pada kriteria seleksi proposal awal yang sebetulnya secara narasi sudah sangat ya mudah-mudahan gamblang digambarkan dalam panduan. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan dan komitmen institusi, yang kedua mutu atau kualitas laporan evaluasi diri, yang ketiga adalah berkaitan dengan ketepatan strategi. Saya ingin potret ini dari kaitannya dengan tema dan kira-kira core ingredients apa yang ingin kita lihat gitu ya. Jadi di sini ada matriks mapping antara tema dengan selection criteria yang 3. KKI itu maksudnya adalah komitmen dan kepemimpinan dan komitmen institusi, kemudian LED itu laporan evaluasi diri, dan terakhir adalah ketepatan strategi. Kalau kita lihat pada tema A, aspek kepemimpinan dan komitmen institusi, sebetulnya kita ingin menangkap setelah membaca proposal itu, walaupun ini pastilah harus dicek nanti pada saat site evaluation, tapi paling tidak apakah sudah tampak adanya simptom tentang pemahaman mereka terhadap good university governance gitu. Ya, Pak Ardana pasti punya 1000 pertanyaan tentang ini nantinya gitu ya. Ini cukup mengundang sebetulnya luas. How do we measure such understanding gitu? Nah, simptom-simptom apa yang bisa diungkap? Kalau mereka mengajukan juga tema B, mestinya yang ingin kita harapkan itu justru understanding mereka terhadap proses akademik gitu. Proses akademik seperti apa yang menurut mereka mestinya diimplement atau diterapkan gitu ya. Mana yang baik, mana yang kurang baik, itu kan akan kelihatan dari overall appearance dari proposal. Sedangkan pada tema C kita insight sebetulnya mereka menyadari tentang strategic positioning mereka dalam konteks nasional paling tidak gitu. Jadi saya bisa contribute di mana terhadap pengembangan pembangunan nasional ini. Sedangkan di tema D itu kita mengharapkan academic leadership sebetulnya udah menonjol di situ gitu ya. Ya, to some extent kita memahami academic leadership itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh reputasi akademik kan. Ininya kemampuan kita untuk berada di peta percaturan akademik internasional itu. Dari sisi laporan evaluasi diri, accordingly di tema A itu ingin kita lihat lebih banyak sebetulnya kupasan terhadap aspek manajemen. Sedangkan untuk tema B adalah bagaimana proses penyelenggaraan dari program-program studinya. Kemudian dari tema C kita ingin melihat isu-isu relevansi dari program atau undertaking yang mereka lakukan sebetulnya ingin kita gali lebih jauh. Sedangkan di tema D itu udah harus menyentuh international quality mestinya. Dari sisi strategi umum saja sebetulnya masalahnya adalah sejauh mana relevansi dari strategi yang mereka pilih itu terhadap tema-tema yang diajukan. Misalnya untuk yang tema A ya relevansinya dengan good university governance, kemudian tema B relevansinya dengan peningkatan efisiensi baik internal maupun eksternal, dan tema C itu tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, dan tema D itu link dengan visi global. Oke, sekarang saya masuk satu-satu lebih jauh tentang yang tadi di matriks. Misalnya untuk kriteria kepemimpinan dan komitmen institusi pada tema A, menurut hemat saya di aspek ini harus cukup terbaca bahwa
perguruan tinggi itu sensitif terhadap isu-isu manajemen perguruan tinggi gitu ya. University management isunya itu dia cukup sensitif. Dia misalnya bisa atau dapat mengungkapkan dengan baik apa yang mereka masih lemah karena mereka mengetahui yang seharusnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian dalam konteks otonomi perguruan tinggi yang memang sekarang menjadi salah satu key issue untuk pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya terkait dengan diundangkannya Badan Hukum Pendidikan, itu juga harus terbaca ya di sana gitu ya, bahwa mereka aware tentang isu ini gitu. Untuk tema B, kita berharap sebetulnya bahwa mereka sudah walaupun tidak in so many words gitu, kesadaran akan pentingnya efisiensi penyelenggaraan program studi juga terbaca di situ. Bukan hanya pada bagian evaluasi diri gitu, pada bagian lain gitu yang terkait dengan strategi mereka secara overall ke depan ya. Bayangkan misalnya kita baca bagaimana summary dari strategic plan mereka yang tidak sama sekali care tentang bahwa efisiensi penyelenggaraan program studi itu harus ditingkatkan. Itu menurut saya suatu contoh dari weak commitment atau kepemimpinan. Dan mereka juga harus cukup fasih mengartikulasikan proses akademik yang baik itu seperti apa. Pada tema C, tadi saya sudah jelaskan sebetulnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional dan diferensiasi misi. Nah ini juga mestinya menarik kalau kita dapat melihat mereka. Saya barusan dapat SMS dari Bu Mega. Tolong dong Bandung disapa katanya. Saya sapa sekali lagi. Halo Bandung. Ini pasti Pak Fauzi yang iya. Mission differentiation, bahwa perguruan tinggi itu kan tidak semuanya punya strength yang sama, dan tidak semua daerah atau regional development itu juga punya arah yang sama, dan kemampuan mereka untuk pinpoint bahwa ini match dengan mereka punya strength itu menurut saya sih akan mengarah pada diferensiasi misi. Tidak semua orang ngurusin tanaman keras misalnya, yang tanaman keras ada di bagian mananya dari Indonesia. Nah, yang ngurusin susu kuda liar misalnya cukup Pak Ardana saja gitu ininya, sama Pak Andreas paling gitu ya ininya. Nah, sekarang pada tema D, yang juga kita pandang sebetulnya mestinya cukup tercermin adalah secara agregat peningkatan daya saing perguruan tinggi itu berdampak pada peningkatan daya saing bangsa ininya. Jadi bahwa mereka going global itu not simply atau not just for the sake of sitting there dalam liga internasional, tapi justru kesadaran mereka untuk bahwa ini sebetulnya punya kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa in the end. Dan mereka harus jeli dalam mengidentifikasi niche mereka itu di mana. Untuk laporan evaluasi diri tidak banyak sebetulnya ingin saya sampaikan. Secara keseluruhan di tema A itu mereka mestinya menganalisa secara baik dan mengidentifikasi isu-isu manajemen perguruan tinggi. Kemarin memang dalam rapat komisi kita sempat berpikir bahwa mestinya untuk tema A atau proposal yang memuat tema A, kita memerlukan reviewer yang punya pengalaman atau pengetahuan yang cukup mumpuni di bidang manajemen perguruan tinggi. Ya,
moga-mogahan hal itu terrealisasi. Artinya kita berharap banyak untuk Bapak Ibu yang sudah diassign untuk membaca tema A itu untuk melihat isu-isu ini, dan harus relevan dengan prinsip-prinsip otonomi perguruan tinggi dan good university governance. Sedangkan pada tema B saya yakin kita semua udah sangat piawai dan selama ini udah kita lakukan. Untuk tema C, potensi perguruan tinggi dan relevansinya dengan pembangunan daerah itu mesti ditonjolkan gitu ya. Ya di sana sih dibilang rekam jejak atau track record yang panjang, tapi how convincing it is dan sejauh mana mereka bisa mengartikulasikan potensi yang ada. Dan pada tema D, keunggulan akademik perguruan tinggi di ajang global itu yang ingin kita harapkan untuk ditonjolkan gitu ya. Terakhir yang berkaitan dengan strategi, ada 4 menurut saya yang penting untuk kita lihat. Pertama adalah dia harus selaras dengan strategi perguruan tinggi secara keseluruhan yang bisa kita lihat pada bab 1. Kemudian dia harus sesuai juga dengan PDO gitu. Nah, PDO itu kan strategi dikti, yang 3 pilar dikti itu kan PDO kita gitu. Jadi kalau sepanjang dia align dengan salah satu dari tema itu dengan fit gitu, dengan baik, ya berarti udah sesuai dengan strategi dikti. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan hasil laporan evaluasi dirinya, dan yang keempat artikulasi strateginya. Jadi kita belum mengharapkan adanya artikulasi yang sangat baik tentang program aktivitas misalnya, belum, tapi the chosen strategi itu sendiri cukup terungkap dengan baik. Nah, khusus dalam hal kriteria terakhir ini, saya ingatkan bahwa nanti di proposal lengkap itu masing-masing tema akan dievaluasi secara terpisah. Ini ada HP sekretaris saya yang selalu berbunyi, orangnya nggak ada. Sebentar. Dalam hal ini maka misalnya gini, dia mengajukan 2 tema, tapi kita pandang sebetulnya yang satu ini melemahkan ini, tapi yang satu cukup bagus, ya. Nah, boleh kita just secara parsial, artinya tapi dengan explicit statement bahwa oke, saya menilai ini dengan catatan bahwa yang ini harus di drop misalnya, tema ini nggak baik untuk diajukan, oke. Jadi masih dimungkinkan, sehingga nanti dalam pengembangan proposal lengkapnya, tapi tentu saja nanti ada rekonsiliasi, artinya kalau ada bentrok dengan proposal reviewer yang lain harus direkonsiliasi. Kalau itu disepakati, maka ini akan menjadi basis untuk mereka mengajukan proposal lengkap nanti. Jadi proposal lengkap mereka disusun berdasarkan atas rekomendasi yang spesifik ini oleh reviewer. Oke. 2 terakhir berkaitan dengan penilaian, kita masih menggunakan 5 scale scoring. Waduh, alhamdulillah aku wis ndelok Pak Joko Luk. Sing kata kok saka mburi kowe. Oke, sebentar lagi Pak Nizam akan join in karena udah connect. Bayangkan tadi ada berapa profesor yang harus, how many professor does it take to set up the MCU? Saya kembali kemari. Jadi 5 skills, 5 kriteria, mulai dari 1 itu buruk sampai ke 5 itu sangat baik. 1 proposal dibaca 3 reviewer. Nah, sekarang berkaitan dengan split decision, untuk kali ini kita tidak secara spesifik akan menentukan passing threshold atau passing grade. Ya, pengalaman kita kemarin, saya lihat bahwa misalnya sampai-sampai kita ada yang berkomentar, loh proposal itu sudah tak fail kan kok dilolosin gitu ya. Ini ya kita harus memposisikan diri kembali dalam hal ini. Kita sebetulnya hanya merekomendasikan
dan decision to pass atau to fail a certain proposal itu kewenangannya kita kembalikan ke Dirjen Dikti nantinya. Jadi beliau punya otoritas untuk itu, dan saya pikir kita sebagai reviewer tidak masalah dengan itu. Nah, untuk menghindari itu terjadi, kita kasih nilai aja, nanti akan di rank oleh DPT dan disubmit ke Dikti. Ya, makna dari masing-masing nilai itu sudah mencerminkan sebetulnya. Misalnya di situ ada 1 buruk, 2 kurang, 3 cukup. Jadi silahkan menginterpretasikan itu. Namun overall skor total itu tidak kita ikuti dengan semacam decision sementara. Nah, untuk itu maka definisi split decision itu nanti akan kita tetapkan berdasarkan atas gap antar total skor, yang itu akan kita hitung nanti dan kita akan notifikasi. Kita terus terang juga sedang mempelajarinya secara statistik. Ya, waktu itu kan saya sempat dikritik, how can you take standard deviation of 3 figures gitu ya. Ya, memang orang statistik pasti akan ketawa kok, wong cuma 3 nilai dicari standar deviasinya misalnya gitu. Tapi anyway, kita akan lihat nanti spread dari 3 nilai itu, dan itu akan menentukan apakah ketiga nilai itu split atau tidak. Nah, bagi yang ada splitnya kita akan hubungi. Nah, terakhir laporan hasil review. Ini timingnya brilian sekali, karena setelah ini Pak Nizam akan siap untuk menayangkan topik yang mestinya tadi mendahului. Jadi laporan itu nanti akan ada 2, tentu saja laporan individual yang tahap pertama ini, dan nanti akan ada laporan consolidated. Format laporan itu kemarin sebetulnya sudah dikirim oleh Pak Erwin. Di situ ada komponen yang menyangkut hal-hal yang sifatnya umum di luar kriteria, kemudian ada yang secara spesifik bicara tentang komentar per kriteria. Nah, kami ingin memesankan atau menitipkan kembali bahwa tolong isi dari komentar itu memuat pertama identifikasi dari hal-hal yang kita anggap positif dan kelemahan dari proposal tersebut secara spesifik. Yang kedua, sarannya kira-kira gimana sih agar perguruan tinggi atau penulis proposal paling tidak dalam hal ini sebaiknya melakukan perbaikan, syukur-syukur untuk perbaikan pada kesempatan yang akan datang. Submission dari report itu dilakukan secara online ke DPT Dikti Go ID dan ditunggu paling lambat 27 Maret jam 17 WIB. Nah, saya dengar kemarin sebetulnya udah mulai dikirim. Mungkin udah ada Bapak Ibu yang menerima kiriman paket assignment-nya. Nanti akan diceritakan Pak Nizam juga, sebetulnya antara 3 atau 4, jadi tidak ada yang lebih dari 4 proposal per orang, per individu. Saya pikir itu aja. Saya mohon maaf untuk ngecek sebentar ke Jogja. Pak Nizam, can you confirm your availability? Iya, Pak Chan. Sorry, ini agak update technically. Oke. Saya akan beri waktu 1-2 menit lagi supaya Pak Nizam bisa ambekan dulu gitu, menarik napas. Jadi ini materi yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat berharap sebetulnya forum kita sekarang ini adalah forum untuk enrichment. Jadi mungkin ada hal-hal yang luput, ada hal yang kurang yang perlu ditambahkan, atau ada hal yang perlu dikurangkan atau ralat dari apa yang tadi disampaikan.
please do. Jadi kita tidak ada yang memposisikan diri atau berpretensi yang satu lebih menguasai dibanding yang lain. Jadi hanya karena dalam kesempatan ini salah satu dari kita harus menyampaikan materi ini, jadi saya dipasrahin untuk menyampaikan materi ini simply to trigger discussion, input, dan komentar dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Diskusi nanti setelah tayangan kedua, dan saya sekarang over ke UGM, ke Pak Nizam untuk yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Chan. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf, ini PowerPoint dari Jogja belum bisa tampil di layar. Atau kalau mau di email saya tampil dari sini nanti sembari juga Pak. Pak Hans sudah di email, mungkin Pak Jun bisa presentasi dari Unhas. Materinya barusan masuk Pak Nizam, kita sudah baik. Mungkin kalau Pak Jun bisa bantu dari Unhas untuk memaparkan. Menayangkan maksudnya, yang ngomong Pak Nizam, tapi yang menayangkan UGM. Oke. Ini Pak. sudah masuk itu. Pak Jun, karena Pak Jun menayangkan ini sekaligus memaparkan juga lebih baik, karena saya jam 10.30 sudah harus catch up plane ke Jakarta. Jadi silakan Pak Jun langsung memaparkan sekalian. Jadi saya rasa kita begitu. silakan Pak Jun.